Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadeli Paulandari dengan NIM 211221339, mahasiswa semester 1 dari program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan melengkapi tugas besar dari mata kuliah komunikasi organisasi. Yang pertama, saya akan membahas dasar-dasar komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Konsep komunikasi organisasi terdapat proses, pesan, jaringan, saling bergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Yang kedua ada komunikasi informal, adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Struktur organisasi informal merupakan struktur organisasi tanpa melibatkan pedoman tertulis untuk beroperasi, melainkan berdasarkan norma-norma dan sistem yang dikembangkan oleh anggota. Menurut Hicks, organisasi informal dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder. Yang ketiga ada pendekatan subjektivis dan objektivis. Objektif yaitu organisasi sebagai suatu entitas besar dengan struktur yang terkendali, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur, sedangkan subjektif yaitu organisasi akan berkembang dan mencapai tujuan bersama sangat dipengaruhi oleh interaksi para pelaku organisasi. Perkembangan komunikasi organisasi, terdapat teori klasik, teori transisional, dan teori modern. Yang keempat, ada perilaku organisasi, kepemimpinan pengambilan keputusan. Robin dan Judge 2011 mendefinisikan perilaku organisasi sebagai studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu, kelompok, dan struktur terhadap organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Perilaku kepemimpinannya ada instruktif, konsultatif, persuasif, dan delegatif. Yang kelima ada sasaran dan keefektifan organisasi. Sasaran organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sedangkan efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Yang keenam ada pendekatan pada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Wirianto 2005, konsepsi komunikasi bagi suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi. Menurut Miller 2009 terdapat 6 pendekatan komunikasi organisasi yaitu pendekatan klasik, pendekatan human relations, pendekatan human resource, pendekatan sistem, pendekatan kultural, dan pendekatan kritikal. Yang ketujuh ada teori struktural klasik, transisional, dan teori mutakhir. Dalam pandangan teori struktural klasik, organisasi sosial merujuk pada pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok sosial. Selanjutnya ada teori transisional adalah sekumpulan teori yang merupakan transisi dari teori organisasi klasik dan teori manajemen klasik ke teori sistem dan teori perilaku yang lebih modern. Sedangkan teori mutakhir memberikan perhatian penting pada aspek adaptasi terhadap lingkungan atau dinamika dunia luar. Teori ini beranggapan bahwa human relations saja tidak cukup, tapi organisasi juga harus bersifat adaptif. Yang kesembilan ada paradigma pengembangan sumber daya manusia, merupakan materi yang menjelaskan mengenai paradigma yang terdapat pada HRD, yakni performance dan learning, beserta asumsi-asumsi dalam paradigma tersebut. Di dalam paradigma pengembangan sumber daya manusia terdapat teori X dan juga teori Y. Yang ke-10 ada komponen komunikasi organisasi. Ada beberapa komponen penting, yaitu 1. Jalur komunikasi internal, eksternal, atas bawah, bawah atas, horizontal, serta jaringan. Yang kedua ada induksi, antara lain orientasi tersembunyi dari para karyawan, kebijakan, dan prosedur, serta keuntungan para karyawan. Bentuk struktur organisasinya, ada struktur organisasi lini, fungsional, garis dan staf, fungsional dan staf, divisional, dan matrik. Yang ke-11 ada kepemimpinan dan motivasi dalam organisasi. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Yang ke-12 ada budaya organisasi. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Bentuk organisasi sebagai budaya ada ritual, hasrat, sosialitas, politik, dan enkulturasi. Yang ke-13 ada iklim komunikasi organisasi. Keadaan lingkungan atau iklim organisasi suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap sikap maupun pandangan karyawan. Faktor yang mempengaruhi iklim organisasi ada manajer atau pimpinan, tingkah laku karyawan, tingkah laku kelompok kerja, faktor eksternal organisasi. Sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.